lalu kita dikagetkan dengan postingan seorang Fabi Marcelia di media sosial yang tersebar pada akhirnya ya. Kita kan tahu bahwa hubungannya dengan sang mantan sudah selesai ya. Tapi kali ini katanya punya hubungan dengan pria lainnya yang katanya bukan dari dunia hiburan, tapi kabarnya adalah seorang pengusaha. Kita akan hadirkan mantan suami dari Fabi Marcelia. Apakah dia sudah mengetahui hal tersebut? Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Revan Naria. Revan, apa kabar? Apa kabar Bapak Revan Naria? Putih-putih loh dia loh hari ini loh. Janjian kita ya? Janjian kita Iya, tadi kita kan ada grup WhatsApp-nya. Ada grup WhatsApp. Revan, kamu gayanya kayak mau ke KUA apa? Jangan-jangan udah siap? Udah siap ke KUA lagi belum sih? Belum. Oh, belum siap. Masih harus perlu memfantaskan diri. Oh, Memfantaskan. tapi sudah punya pasangan kan? Belum. Belum. Kalah dong sama mantan istri. Wah, dia udah deket sama yang lain. Ya memang jodoh kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Revan Naria kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita mau kasih lihat mantan istri Revan Naria, Fabi Marcelia kabarnya kembali pamerkan pacar baru. Pacar baru. Jadi Dengar kabarnya itu kapan tuh? Revan udah tahu kan? Tahu dari itu, dari apa? Sosial media. Sosial media. Oke. Taunya waktu Mana kapan? rasanya tuh? Rasanya nggak gimana-gimana, karena kan memang udah masing-masing aja kan. Emang udah masing-masing, jadi ya memang mau sama siapapun juga silakan aja. Benar sebenarnya ya itu Iya. haknya. Cuman Fabi ya mungkin karena namanya sebuah masa lalu itu masih terus terbawa terus gitu loh. Jadi Sama orang-orang. tetap jadinya Sama dibawa-bawa kita terus. gimana Tapi ada sih? nggak Revan? Kamu sebagai mantannya Feby kan lama ya, berapa tahun? 11 tahun ya? Iya. 11 tahun. Ada nggak rasa, aduh gitu? Nggak ada sih. Sama sekali? Udah selesai gitu Udah maksudnya. selesai kok. Selesai memang. Sudah berdamai. Udah, Damai. emang udah, kan udah sendiri-sendiri, udah ketok palu dari 2024 juga. Maksudnya berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Tapi komunikasinya tetap baik kan karena terkait Baik kok, anak. baik banget. Benar, itu kan haknya Fabi dan kamu pun kalau misalnya dekat dengan seseorang itu hak kamu, jalan hidupnya sudah berbeda. Tapi Betul. Di sini dia adalah ibu dari anak-anak kamu. Ya. Ya kan ketika kita tahu beberapa waktu yang lalu dia dikabarkan dekat dengan seorang aktor namanya Ical, kandas hubungannya, kamu sudah tahu. Kemudian sekarang dekat lagi dengan seorang pria yang bukan dari dunia hiburan, kamu pun akhirnya tahu. Mungkin kalau perlu saya bantu luruskan di sini ya, setahu saya kayaknya kenalnya udah lama kok sama yang sekarang itu. Kenapa kamu bisa tahu? Karena ya kan circle ketahuan. Ada yang bilangin ke kamu gitu Ya, ada maksudnya? beberapa. Atau kamu sudah kenal sama yang... Enggak, belum kenal. Cuman oke. sepengetahuan saya, kalau yang sekarang itu kalau nggak salah justru sebelum sama yang kemarin gitu. Sepengetahuan saya ya kayaknya. Kenalnya. Iya, Oh, kenalnya. kenalnya Iya. sebelum sama yang Dekat kemarin. atau cuma sekedar kenal? Nah itu kurang tahu. Tapi kamu tidak mengenal sosok pria ini? Belum kenal. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Kenapa? Kalau itu adalah circle-nya Feby. Ya kan teman-temanku banyak juga ya. Oh, yang ngomong. Ya ngasih kan tahu. mereka udah banyak yang bersama ngasih 11 tahu. tahun Kak. Jadi minimal mereka ngerti lah pergaulan. Tapi kan 11 tahun kemarin nggak ngomong-ngomongan. Iya kan jadi duta silent treatment ya. Duta silent treatment. Duta silent treat. Tapi Mas sendiri bangga nggak sih menjadi seorang duta silent treatment? Atau itu akan menjadi proses untuk Ngeri menjadi kali. lebih baik lagi supaya tidak Tentu melakukan aja, hal tentu yang aja. Jadi kan memang itu mungkin sebuah pacuan juga supaya kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Revan, masih suka ketemu anak-anak nggak? Masih dong, masih. Anak-anak cerita nggak mamanya? Kalau aku lagi ketemu siapa live- atau pernah dikenalin sama Lagi siapa? live itu juga, live tok juga sering kok anak masuk. Oh gitu. Oke, anak-anak pernah Kalau cerita? anak masuk tuh gimana? Anak masuk maksudnya? Say masuk hello ke In live. frame gitu ya? Oh, Gitu. papa gitu. Bukan ke bagian komennya, akunnya. Oh, Hah? Oh komenin di oh nontonin Nonton. kamu live, anak kamu muncul gitu kasih komentar. Oke. Tapi anak-anak pernah cerita nggak sama kamu misalnya? Enggak. Kalau lagi sama anak-anak kita bahasnya ya fun-fun aja, main-main aja. Kita nggak ada bahas yang yang gitu-gitu. Mama kamu sama nggak usah. siapa? Ini nggak perlu gitu Nggak, ya. bukan lah ngapain. Oke, tapi kan maksudnya gini, ini memang hak dari siapapun yang sudah berpisah dari sang mantan ya. Cuman kan kalau ngomongin soal anak sempat ada kekhawatiran nggak misalnya, lah kemarin baru deket dengan si A misalnya, kemudian dikenalkan ke anak. Sekarang dekat lagi dengan si B, kemudian dikenalkan dengan si anak. Kamu sebagai seorang ayah sempat ada kekhawatiran nggak nanti akan ada pertanyaan atau pikiran-pikiran dalam
anak-anak kamu? Kalau sepengetahuan saya, ini kan hak asuh sama ibunya ya. Jadi memang 100% sama ibunya. Nah, ibunya ini sosok yang baik hati, yang sangat cerdas dan pintar sekali. Jadi menurut saya aman-aman Nggak perlu aja, khawatir. ya. Juga anak-anak juga deket sama semua teman-teman mamanya, kok jadi aman-aman aja. Revan banyak yang bilang katanya pacar barunya ini dibilang mirip kamu. Netizen bilang ya, kita mau kasih lihat komentar netizen. Ada miripnya juga. Next. Gantengan yang dulu udah gitu nggak buru-buru kebelet gonta-ganti pasangan. Ya kok udah sih. Mencoba membandingkan dengan kamu. Kamu tanggapannya gimana? Aku itu memang wajahnya sering dimirip-miripin sama orang gitu. Kalau melihat VT-nya tadi kan itu lebih ke Timur Tengah ya, sedangkan aku kan ke Oriental ya, kayaknya nggak mirip gitu. Oke. Emang sering dimirip-miripin. Tapi penasaran Revan, kamu suka ngepoin ngecekin sosial Komen medianya? nggak? Aku bahkan sering dimirip-miripin sama mantan suaminya KDP itu. Jangan disebut. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku jijik. Tapi kamu nggak ngepoin tuh, kayak pengen Pernah juga di mall juga ada orang lagi naik lift ngotot. Kamu kan suaminya artis AM. Hah, bukan. AM siapa AM? Adalah artis gitu kan. Oh, oke. Banyak kan yang coba mirip-miripin kamu. Terus aku bilang, bukan. Enggak, pasti kamu suaminya. Ih, saya yang punya muka kok dia ngotot. Tapi kamu masih follow-followan sama Fabi Marcelia? Enggak. Sejak kapan sudah memutuskan untuk tidak follow? Karena kan kita harus harus menghargai pasangan gitu kan, pasangannya dia gitu. Jadi kita nggak mau ya udah masa lalu aja. Gitu. Oke. Kecuali KDP mungkin masih follow CEO-nya Burger ya, masih follow. Masih. Ya. Itu mah udah jadi adik kakak Karena udah jatuhnya. jadi iya, udah baik. Ya. Revan, Karena perpisahannya kan juga udah lama dan tidak saling melukai. ya ada waktu yang menyembuhkan ya. Revan, kita punya sebuah artikel ini ngomongin soal luka lama soalnya. Iya. Abang baca bang. Bahas luka lama di hubungan yang baru. Feby Marcelia singgung dugaan silent treatment dari Revan Arya. Dia barusan kenapa dia unfollow pacarnya, mantannya? Karena Ya memang buta silent treatment. attachment teori. Kalau kolom pencarian silent treatment pasti munculnya muka aku deh. Luka lama di hubungan yang baru, silent treatment katanya. Ini memang sempat kita bahas juga ngomongin soal silent treatment. Tapi coba kita flashback lagi. Yang paling sering memberikan silent treatment artinya di sini kamu kalau kita baca dari artikel itu. Iya, memang aku yang paling sering silent treatment karena kan aku itu orangnya nggak suka ada masalah gitu. Jadi udahlah nggak usah dipermasalahin, udahlah diem aja, udahlah nggak usah dipermasalahin lagi Bisa deh. dibahas gitu ya. Jadi ternyata itu salah gitu. Jadi kita nggak boleh. Jadi kalau ada masalah itu kalau bisa langsung dibicarakan. Gitu. Jadi udah pinter sekarang. Oh iya, sekarang tuh lagi deket sama seseorang sama sekali enggak tuh kemarin-kemarin sempat deket. Kemarin sempat deket sih sama seseorang juga. Cuman dia karena dia itu nggak boleh terlalu di blow up ya. Karena kan manajemen dia di Korea itu Han So-hye tahu? Nggak, tapi nggak serius mencoba untuk menjalani hubungan yang baru nggak setelah sama Belum. Marcelia? Karena ya itu tadi saya pengen memfantaskan diri dulu. Emang menurut kamu tuh sebagai laki-laki yang pantas untuk dapat pasangan itu harus yang kayak gimana sih? Menurut aku gini, kita harus memperbaiki kesalahan diri dulu. Karena kan aku kayaknya masih banyak kesalahan yang perlu aku tambal gitu. Jadi masih banyak lubang-lubang yang harus ditambal dulu. Setelah itu baru nanti mungkin baru mikirin lagi. Tapi dengan cara apa Revan? Ini Penasaran bagus deh. juga nih secara psikolog. Iya maksudnya, iya betul. Gini dia punya attachment teori namanya. Apa namanya Bu? Attachment theory. Wih gila pasti di psikolog Jadi dia ini salah satunya adalah mengunfollow mantan. Itu salah satu untuk memperbaiki mental dia. Dan yang kedua dia memfantaskan diri tadi dia bilang. Unattachment ya? Iya. Oke, Tapi dengan cara apa Revan penasaran? Ya aku memperbaiki lah, misalkan aku memang orangnya suka pendiam, sekarang kalau bisa ya lebih speak up lagi gitu, lebih sering ngomong. Lebih speak up ya. Kita minta kamu lebih speak up lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan dalam Kursi kegegeran. Oma. Kursi geger. Oke Mas, ada nggak keinginan dalam hati untuk kembali bersama dengan mantan istri atau kamu benar-benar sudah mengikhlaskan semua? Udah ikhlas? Ada nggak walaupun sepercik saja? Tidak.
Tidak. Tidak. Memikirkannya, Tidak. Kangen pernah nggak? Kang? kangen, rasa kangen ada nggak Rini? Sudah menutup lah, itu kan masa lalu. Oke, ya oke. Apa yang ingin kamu sampaikan ke mantan istrimu yang mungkin belum pernah diungkapkan sampai sekarang? Semoga sehat-sehat terus, semoga jangan sampai kambuh lagi mahnya, itu aja. Itu yang paling penting, karena kan dia punya GERD ya, punya mah, jadi jangan sampai kambuh lagi, itu aja sih. Itu artinya kamu perhatian, ingat. Kan tadi kan iya. pertanyaannya adalah ada nggak yang masih kamu ingat tentang dia? Berarti Masih itu ingat. masih Kalau ingat. kalau Mungkin ingat- dia ngomong kayak gitu karena dia ngerasa bahwa selama ini Enggak, dia masih dia ingat yang dan selalu kasih sakit itu. Jadi sumber GERD-nya. Sumber GERD-nya. supaya semoga jangan sampai kena lagi gitu. Kenal lagi apa? GERD-nya. GERD-nya jangan sampai terpicu lagi. Oh, masih. Asal itu. Oke. Apakah ada kekhawatiran dalam dirimu soal kedekatan anak dengan pasangan baru mantan istrimu? Enggak, sama sekali enggak. Karena kebetulan mantan istri saya itu saya paham kok dia orangnya kayak gimana. Jadi dia pasti akan memilih yang orang yang sangat baik untuk anak-anak juga. Oke. Kalau anakmu mulai membandingkan kamu dengan pasangan baru ibunya, apa yang kamu lakukan? Nggak apa-apa karena fair-fair aja, karena kan dia pasti akan menjalani sama ayah sambungnya nantinya. Jadi memang harus lebih dekat sama ayah sambungnya. Khawatir nggak kalau nanti misalnya anak-anak kamu ternyata jauh lebih dekat sama ayah sambung? Tidak sama sekali, karena kan memang hak asuhnya sama ibunya. Jadi memang life must go on. Memang harus jalannya kayak gini, udah dijalanin. Bagus, berarti besar. Kalau suatu hari anakmu sudah cukup besar dan memahami semuanya, apa yang ingin kamu jelaskan kepadanya tentang situasi ini? Semuanya sih ya memang jalannya harus kayak gini. Cuman ya nanti kan kalau sudah besar pilihan di anak-anak sendiri. Oke. Semakin dewasa sepertinya Revan Arya. Oh iya, udah cocok deh. Silakan. Pengalaman yang akhirnya membuat seorang Revan Arya bisa Kalau kemarin kan nggak bisa jawab apa-apa ya. Iya, kalau sekarang tuh udah bisa menerima semuanya. Banyak belajar. Ya boleh kalau mau jadi co-host di pagi-pagi Anda. Oh iya. Jess. Terus kita gimana? Besok tukang kendang izin mau coba gantiin tukang kendang. Boleh. Revan Arya, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Revan Arya bukan cuma jago acting, bukan cuma sekarang udah jago jawab tentang silent treatment, tentang hubungan di masa lalunya. Tapi sekarang sudah semakin jago dalam berolahraga, terbukti dia semakin Brazilian Jiu. tekun untuk mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu. VT-nya jangan yang itu dong, itu nggak berantem. Kenapa? Yang berantem gitu loh. Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa Brazilian Jiu-Jitsu yang kamu pilih? Yang dipilih. Karena kan mayoritas kalau namanya, dulu itu aku belajar BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu itu karena kalau ribut di jalan gitu kan, biar nggak malu-maluin gitu. Jadi kalau ribut di jalan, wah bisa nih berantem. Self defense. Ya, gitu kan. Udah berapa lama Brazilian Jiu-Jitsu? Tapi ternyata setelah aku mendalami BJJ udah sekitar 7 tahun. Wow. Dan ikut kompetisi beberapa kali, sempat menang juga, internasional EDCC juga menang. Aku malah jadi takut gitu. Maksudnya? Jadi kalau takut kalau misalkan kalau harus Gak kekontrol gitu ya. ribut di jalan, sekarang ya saya minta maaf itu, saya yang salah. Maksudnya gimana? Ya karena rata-rata fighter tuh tahu kapasitasnya seperti apa. Kalau untuk melumpuhkan orang tuh cuman kayak 20 detik, 30 detik bisa. Jadi maksudnya... Bukan Kakak Randy Lano. Boleh kalau mau dipraktekkan sini. Boleh lo mau coba? Tuh kayak Tapi mungkin gini ya, maksudnya lebih bisa mengontrol emosi Iya maksudnya betul, kalau sekarang. sangat bisa lebih mengontrol emosi. Orang tuh kan berpikir belajar bela diri tuh untuk bisa Untuk, iya. berantem segala macam. Tadinya begitu. memang Tadinya niatnya begitu, tapi setelah dipelajari malah bisa Iya. semakin bisa menahan diri gitu Ya maksudnya. betul, justru sekarang lebih sabar orang. Oke, tadi kamu bilang bahwa pernah ikutan tingkat internasional Brazilian Iya, Jiu-Jitsu. di Bali waktu itu. Kompetisinya EDCC, internasional gitu memang. Juara berapa? Ih, keren. Silver sih, nggak gold. Oh silver, but still silver ya. Itu medali yang harus dibanggakan juga. Anak-anak ada yang coba ikut Nggak, jejak langkah kamu? anak-anak cinta damai semua kayaknya. Nggak kayak bapaknya. Emang kenapa bapaknya? Suka ribut, suka cari masalah. Masih nempel ya? Kenapa? Masih kepikiran Apanya? tentang masalah? Kan suka gitu kalau misalkan di jalan, kalau klakson-klakson tintin gitu kan. Pengen ribut gitu. Emosional maksudnya. Tapi sekarang setelah ikut BJJ udah nggak lagi sih. Udah kayak, ya udah saya yang salah, maaf silakan. Kapan terakhir ketemu anak-anak? Baru-baru ini kok, baru-baru ini. Memang sering ketemu. Jadi kalaupun jarang juga kan ada video call. Jadi sekarang Kalau ketemu anak-anak bilang teknologi apa? aman-aman aja. Kenapa? Kalau ketemu anak-anak bilang apa? Nggak ada yang bilang karena emang nggak ada bahasan. Kalau aku ketemu sama anak-anak itu cuman pure main-main, having fun itu aja sih. Nggak pernah ada bahasan apa-apa. Sayanglah waktunya kalau dibuang-buang buat ngebahas hal-hal yang belum perlu gitu. Sayang kalau waktunya dibahas hal-hal yang belum Iya. perlu. Jadi mendingan buat having fun aja, buat
main-main aja. Karena mereka juga masih anak-anak ya. Oke, Revan Arya terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Kita akan kembali sesaat lagi Sobat Ambiar.